Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Endon, tukang membaca pengalaman rohani teman. Sebelum saya melanjutkan pembacaannya, bagi teman-teman yang sudah masuk dalam kelompok inaugurasi akhir zaman, saya beri kesempatan untuk mengucapkan apa peran kalian di akhir zaman, dan itu ucapkan sampai 3 kali. Bagi saudara-saudaraku sesama ciptaan, terutama manusia-manusia yang ada di bumi, ikuti saya. Ikuti ucapan saya. Kami memasrahkan diri kami kepada Tuhan pengkonsep dan Tuhan pencipta. Jadikan diri kami alat untuk berkreasimu di bumi, agar bumi penuh kedamaian dan kesejahteraan, sehingga bumi menjadi pengendali alam semesta, dan alam semesta menjadi damai dan sejahtera. Oke, kita lanjutkan dengan buku awal dan penciptaan. Judulnya penyambutan. Awal dan puncak kedamaian. Penyambutan. Di antara proses berlangsungnya dunia, serta diikuti dengan proses perombakannya, akan ada suatu proses penyambutan. Setelah banyak dikeluarkannya energi kedamaian, serta stabilnya energi kedamaian tersebut, berikutnya akan terjadi suatu penyambutan. Semacam apakah penyambutan tersebut? Penyambutan unsur-unsur baru yang datang menuju ke bumi. Entah apa yang akan diturunkan menuju bumi itu. Bila power atau kekuatan kedamaian ini dapat berjalan secara stabil, sosok konsep juga belum dapat membaca tentang hal tersebut. Konsep hanya diberikan sebuah petunjuk demikian. Namun saat ini yang menjadi kefokusan kami adalah bagaimana membangun energi kedamaian tersebut.
Ya coba dirasakan tiap tulisan-tulisan ini. Mungkin menjadi power besar kedamaian dunia, kedamaian alam semesta. Mungkin Tuhan sendiri juga menanti perkembangan perihal ini. Selama ini Tuhan menunggu terbukanya bumi sebebas-bebasnya untuk menurunkan fasilitasnya. Dengan power kedamaian ini sehingga dapat menurunkan fasilitas tersebut. Teruskanlah untuk menyalurkan power kedamaian agar terjadi pula perombakan-perombakan konsep dengan pembangunan energi di alam semesta ini. Mudah-mudahan juga mempercepat terkendalinya penduduk bumi. Mereka akan diberikan ruang-ruang terbaik. Menempati ruang-ruang yang telah dipersiapkan energinya. Sehingga apabila ada ciptaan masuk di dalamnya, mereka akan menjadi seseorang yang juga siap menyebarkan power kedamaian. Selamat datang bagi seluruh penduduk dunia, penduduk alam semesta. Selamat memasuki area-area kedamaian. Baik diizinkan atau tidak, kami akan berangkat menuju kalian. Sambutlah kami jika berkenan. Bukakan jalan-jalan kami menuju kepada kalian. Bila tidak, kami akan memberitahukan bahwa kami akan masuk dan memberikan pengaruh. Bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah. Keterangan pembaca, tiba-tiba burung yang mengepakkan sayapnya tersebut mengeluarkan sinar yang lebih besar. Sinar tersebut keluar di sekeliling area di sana. Entah area apa. Hanya sebuah tempat yang sangat luas bernuansa malam. Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi sama-sama merasakan energi yang tiba-tiba turun tersebut. Ternyata sosok burung tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang berwajah cantik dan terdapat lesung pipi kecil di bawah bibir manisnya.
memakai gaun putih kebiruan dan memandang ke arah kami berdua. Dia menyampaikan, lanjutkan untuk mengawal energi kedamaian ini. Tempat ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai surganya dunia. Sehingga untuk membentuk surga yang dapat mengeluarkan power dari tempat ini, tiba-tiba dia juga sedang menarik power dari luar masuk ke dalam tempatnya, seperti sedang diproses oleh sosok tadi. Dia kemudian menghadap, membelakangi kami, menunjukkan sebuah tulisan juga di hadapannya. Ada tulisan sinar. Ada banyak aneka ragam sinar yang tercipta oleh Tuhan. Sinar-sinar tersebut dititipkan kepada ciptaan-ciptaan yang dibuatnya. Sinar-sinar tersebut agar bekerja dan memberikan kekuatan pada ciptaan-ciptaan tersebut. Sinar-sinar ini harus menduduki bumi. Sinar-sinar tersebut agar terwadai dengan baik, sehingga sinar kami dapat dilanjutkan atau diteruskan membantu sinar-sinar yang terlebih dahulu datang. Seluruh sinar yang telah datang akan dirangkai dan diramu menjadi sebuah sinar yang utuh, tidak terpecah-pecah. Sinar kami adalah bagian dari sinar yang dapat merangkai sinar-sinar yang telah datang itu. Kami merangkai dan akan mempersiapkan sewaktu-waktu rangkaian sinar itu dibutuhkan untuk membantu mengamankan ciptaan-ciptaan yang lain. Sinar-sinar yang kami rangkai adalah sinar-sinar yang hidup dan akan terus dihidupkan. Dialah yang disebut sebagai ibu dari para sinar. Dia bukan sosok pemilik sinar kedamaian, namun dia banyak menempatkan dirinya pada konsep kedamaian. Dia menunggu perkembangan sinar-sinar alam berada pada tempat tersebut. Keterangan pembaca, terdapat sebuah sinar yang menindas tulisan tersebut. Kemudian ibu dari para sinar ini seperti kedatangan angin yang lumayan dingin. Rambutnya tersibakkan dengan angin yang halus. Kemudian ada sebuah tulisan, konsep adalah wadah yang ditunjuk oleh ibu dari para sinar. Konsep kedamaian ini merupakan sebuah alam yang dititipkan oleh Tuhan kepada rancangan raga. Tuhan membuat rancangan ini
disebabkan untuk strategi atau power cadangan, berjaga-jaga sewaktu-waktu dibutuhkan sebuah perlindungan dan pertahanan aneka ragam power yang telah menyebar di alam. Juga pada alam tersebut dapat memperkuat power yang telah berjalan. Tuhan mungkin telah membaca kemungkinan yang terjadi di depan. Alam kedamaian ini sebenarnya adalah alam kedamaian duplikat yang dibuat oleh Tuhan damai. Hanya saja pada alam kedamaian merupakan alam yang tidak sering dikunjungi oleh para ciptaan, sehingga melalui rancangan raga, ciptaan-ciptaan tersebut dapat secara langsung dapat masuk ke alam kedamaian yang telah disediakan. Alam ini merupakan alam cadangan, namun memberikan pengaruh lebih besar dari alam utama. Bisa dikatakan bahwa alam kedamaian dapat dihidupkan melalui sosok konsep ini. Jika konsep ini bekerja, alam kedamaian dapat dihidupkan dan lebih tersinar lagi, sehingga akan banyak mengundang para ciptaan untuk datang ke alam kedamaian tersebut. Sedangkan alam yang ada pada raga ini adalah alam pembackup saja. Namun usaha dari Tuhan damai akhirnya berhasil. Alam kedamaian menjadi lebih mudah teraktivasi semenjak adanya konsep ini. Sosok ibu dari para sinar pernah mengunjungi alam kedamaian. Dia datang dan berkunjung di sana untuk melakukan perbaikan-perbaikan di alam tersebut. Sedangkan alam kedamaian pada rancangan raga dijadikan tempat bernaung bagi ibu para sinar. Dia lebih memilih tempat tersebut dan dia menemukan rancangan raga. Lebih hebatnya lagi, dia menemukan cara bagaimana untuk masuk berada pada rancangan raga, menetap di sana. Siapakah di balik ibu dari para sinar ini? Keterangan pembaca. Tiba-tiba ibu dari para sinar sambil memejamkan matanya bilang, "Jangan bertanya kepada saya." Dewi Saraswati tersenyum dan ikut merespon. Mungkin kita juga diminta untuk mengeluarkan power dari ibu para sinar. Kita akan membaca siapakah ibu dari para sinar. Silakan. Habis. Ada judul Ibu Kami, dalam kurung Ibu Para Sinar. Keterangan pembaca. Namun ibu para sinar yang terpejam sempat-sempatnya berkomentar,
Siapakah yang menjadi ibu dari kalian? Yang berada di hadapan kami adalah salah seorang petugas dari alam sinar. Kumpulan dari sinar-sinar murni yang diciptakan Tuhan. Dialah petugas yang ditunjuk untuk menunggu di alam tersebut. Setiap sinar yang terbentuk, di sanalah dia yang menjadi saksi. Dia sangat jarang untuk keluar dari terbentuknya sinar. Sebab dia terus mengamati perkembangan-perkembangan sinar, apa yang dihasilkan di tempat tersebut. Dia pula terkadang yang mendidik sinar. Apabila terdapat sinar yang tidak dapat bersinergi dengan sinar lainnya, dia yang akan mendidik dan mengkolaborasikannya. Dia tidak minat untuk melihat sinar yang diturunkan di alam. Jika sinar yang bekerja di alam kembali kepadanya, maka sinar tersebut harus kembali seperti yang telah dibimbingkan. Bila tidak, sinar itu akan dijadikan sebagai sinar yang memendar. Sosok ini akan menghancurkan sinar yang kembali dalam keadaan tidak stabil. Salah satunya, mengapa dia tidak diturunkan di alam? Bila dia mengetahui sinar-sinar yang tidak dapat bekerja, maka dia mempunyai power untuk menghancurkan sinar tersebut. Namun apabila dia mengetahui terdapat sinar yang bekerja, maka dia akan memberikan powernya. Sehingga sinar itu dapat mengeluarkan power yang lebih besar dari sebelumnya, juga dapat memberikan pertahanan terbaik bagi sinar tersebut. Namun, ibu dari para sinar ini suatu saat dikeluarkan oleh Tuhan dari alam sinar. Bayangkan kalau ibu dari para sinar diturunkan di alam, maka boleh jadi sinar-sinar di setiap ciptaan ketika tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka ciptaan itu akan mudah dihancurkan, bahkan akan pulang dari tempat mereka berasal. Ini artinya apa? Mungkin di depan tadi saya bilang kepada kalian agar kalian mengucapkan peran utama kalian di bumi ini, agar sinar-sinar yang ada pada kalian itu terus bekerja sebagaimana mestinya. Dan saya mengajak kepada mereka-mereka untuk yang belum sadar diturunkan di bumi untuk apa. Saya ajak mengucapkan sesuatu atau menyadarkan dirinya diturunkan ke bumi untuk apa. Agar sewaktu-waktu kalau ibu para sinar ini datang di alam-alam, kalian tidak dihancurkan oleh ibu dari para sinar. Ibu para sinar hanya menghancurkan sinar-sinar yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tapi ibu dari para sinar ini akan selalu memberikan powernya, bahkan terus didikannya kepada sinar-sinar yang benar-benar bekerja di setiap alam. Mudah-mudahan ibu para sinar ini belum datang ke alam kita. Kalau ibu dari para sinar datang di alam kita, maka jangan heran kemungkinan banyak ciptaan-ciptaan yang di dalamnya ada sinar-sinar akan dibawa kembali dan dihancurkan di sana untuk dibentuk kembali menjadi sinar yang terbimbing, sinar yang terdidik,
dan pada akhirnya kemungkinan akan dilepaskan di alam kembali. Mungkin buku ini bisa memberikan peringatan kepada kita bahwa kita diciptakan ada sinar di dalamnya. Jangan sampai sinar itu meredup. Kalau sinar itu meredup, maka itu tanda kehancuran untuk kalian. Kalau sinar itu tidak berkembang sebagaimana mestinya, maka tunggu kebinasaan kalian. Semoga ibu ini datang tepat pada waktunya, pada saat sinar-sinar ini bekerja sebagaimana mestinya. Dia mengetahui bahwa dia sedang diperintahkan untuk tidak berada di alam sinar. Dia tidak ingin melihat sinar yang berada di alam, tetapi dia merasakan bahwa sinar-sinar tersebut mengalami perkembangan yang beraneka ragam. Kemudian turunnya dia di alam, mencari tempat yang dapat mengendalikan dirinya. Dia sering bersembunyi pada wilayah yang jauh dari energi manusia. Sebab sinar-sinar tersebut banyak yang berkumpul dan dipengaruhi oleh energi manusia. Dia melakukan pengamatan pada sinar-sinar yang diturunkan di alam dalam jarak yang sangat jauh, agar dia bisa mengendalikan dirinya. Dia menghindari untuk melakukan pembimbingan sinar di alam semesta, karena tidak menutup kemungkinan akan banyak sinar yang akan dia hancurkan. Untuk menghindari hal tersebut, dia mempersiapkan dirinya, dia mengasingkan dirinya, dan dia mempersiapkan dirinya kembali di alam untuk melakukan pembimbingan. Sosok ibu dari para sinar ini juga mengenal dan mengetahui tentang Tuhan. Saat itu, rancangan raga telah turun. Ibu para sinar mendapatkan undangan dari Tuhan Damai untuk memasuki alamnya yang ada pada rancangan raga. Tuhan Damai adalah Tuhan pengkonsep ibu dari para sinar. Dia memberikan petunjuk kepada ibu sinar untuk datang pada rancangan raga. Dia akan membantu untuk melakukan penstabilan sinar pada konsep tersebut. Padahal datang atau tidaknya ibu dari para sinar ke dalam konsep kedamaian tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap konsep. Konsep masih akan terus bekerja, walau ada atau tidak adanya ibu dari para sinar tersebut. Dia adalah seorang pendatang yang mendapat kesempatan atau undangan dari Tuhan Damai untuk berkolaborasi dengan konsepnya. Ternyata kedatangan ibu dari para sinar membuat dirinya menemukan tempat yang nyaman bagi dirinya dan dapat mengendalikan dirinya untuk membimbing sinar tersebut. Keterangan pembaca. Dewi Saraswati berkomentar, "Oh, jadi begitu ceritanya. Terus gimana lagi ceritanya?" Ini diteruskan atau tidak ya? Masih banyak. Tinggal 5 lembar. 5 lembar berapa kalian? Ya sakmene meneh kan enek ceritane ibu nenek rancangan raga ya. Ya demikian tadi
pembacaan buku. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, agar sinar-sinar yang ada di dalam diri kita terus bekerja sebagaimana mestinya dan berkembang sesuai dengan harapan atau didikan atau bimbingan dari Ibu Parasinar. Kalian-kalian atau siapapun kalian dari bangsa manapun, bangsa iblis, bangsa setan, bangsa malaikat, bangsa dewa, bangsa manusia, bangsa tumbuhan, atau bangsa-bangsa yang lain, kalian diciptakan, ada sinar di dalamnya, ada sinar yang selalu membimbing kalian. Jangan kotori sinar itu. Benahi tingkah lakumu. Tingkah lakumu adalah menjadi alam ini menjadi baik dan tidak adalah tingkah lakumu, terutama untuk manusia-manusia. Segera sadarilah bahwa diri kalian membawa banyak sinar dari para Tuhan, mungkin dari sinar-sinar yang lain. Jangan pernah kamu hentikan, jangan pernah kamu kotori sinar itu, sehingga bumi ini mungkin akan menjadi damai. Bumi ini mungkin akan menjadi abadi. Bumi ini mungkin akan menjadi pengendali alam semesta. Dan semoga bumi ini terus dikendalikan oleh ciptaan-ciptaan yang sadar kenapa dia diturunkan di alam. Kepada teman-teman, ucapkan apa peran utama kalian di bumi ini. Bagi teman-teman yang lain, mungkin teman-teman boleh mengikuti kata-kata saya. Tuhan, hari ini kami mulai sadar. Harapan kami selalu bahwa diri ini menjadi alatmu, bekerja di bumi ini, dan semoga bumi ini menjadi alatnya untuk kedamaian alam semesta. Salam bahagia, salam damai, salam sejahtera. Semoga keselamatan atas diri kalian semua.